Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Farouk dengan nomor induk mahasiswa 045165676 dari UPBJJ Semarang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data tugas ketiga. Untuk tugas struktur data kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5 yang kita tentukan sendiri. Kemudian lakukan pencarian angka N juga kita tentukan sendiri, teman-teman. Untuk sequential search sendiri itu memiliki pengertian sebuah program yang dimana program tersebut melakukan pencarian data secara urut dari data pertama sampai data ditemukan, atau melakukan pencarian data secara urut dari data pertama sampai data terakhir jika data yang dicari tidak ditemukan. Itu untuk pengertian sequential search. Kemudian kita lakukan praktek ke program Java menggunakan VS Code. Di sini saya akan buat baru ya teman-teman. Ini sudah ada tugas 2, kemudian kita buat folder baru tugas 3. Kemudian kita buat new file. Di sini saya akan kasih nama sequential.java karena kita diminta untuk membuat program algoritma sequential search. Langkah pertama kita lakukan set method main-nya, teman-teman. Method public static void main string. Kemudian kita masukkan variabel integer, kemudian angka, kemudian kurung siku, dimana angka ini kita yang menentukan sendiri sesuai dengan soal ya, teman-teman. Saya akan coba kasih data secara acak 7, 12, 14, 5, kemudian terakhir 9. Kemudian kita tentukan angka yang akan kita cari, yaitu akan pencarian angka N. Ini integernya, variabelnya kita pakai angka N sesuai dengan soal. Kita akan mencoba cari angka 5. Kemudian kita masukkan juga variabel boolean ketemu sama dengan false. Variabel ini digunakan untuk jika data yang dicari tidak ditemukan sebagai informasi ke user. Nah,
kita baris ini kita set untuk data jika tidak ditemukan. If ketemu sama dengan false. Nah, ini digunakan untuk data jika yang dicari data tidak ditemukan. Kemudian show data tidak ditemukan. Nah, ini sebenarnya langkah akhir agar kita gampang untuk set di baris-baris atas, kita tidak bingung untuk menentukan di mana harus set ini berada ya. Kemudian kita lakukan metode atau melakukan set pencarian, yaitu dengan for integer i sama dengan 0, i kurang dari angka i ulang if n sama dengan angka kurang siku i masukkan show, kita isikan data ditemukan pada indeks ke plus i. Nah, ini ketemu sama dengan true. Nah, ini untuk set ini kita sudah selesai. Set ini akan berjalan, akan melakukan pengulangan pada pencarian data di atas. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghentikan pencarian atau menghentikan pengulangan jika data sudah ditemukan? Nah, kita tinggal menambahkan perintah if untuk digunakan agar tidak melakukan pengulangan pencarian. Setelah selesai kita coba running hasilnya bagaimana. Kita run. Nah, di sini sudah selesai teman-teman ya. Jadi ketika di run, data yang ditemukan sudah ada, data ditemukan pada indeks ke-5, n sama dengan 5, mulai dari 0, indeks ke-3 mulai dari 0, 1, 2, 3. Kita juga akan mencoba jika bagaimana data yang dicari itu tidak ada pada urutan data atau urutan pada list data. Kita coba angka 10, di mana di sini tidak ada angka, tidak ada data 10. Kita run kembali. Nah, jika data yang dicari tidak ada, dia akan memberikan informasi kepada user data tidak ditemukan. Nah, data tidak ditemukan ini fungsi variabel boolean ketemu false yang kita sudah set ya teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 2.
Soal nomor 2 kita diminta untuk membuat sebuah program searching algoritma binary search menggunakan bahasa Java. Datanya kita tentukan sendiri, lakukan pencarian juga datanya kita diminta untuk menentukan sendiri seperti nomor 1 ya kan. Nah, untuk binary search sendiri ini adalah pencarian data yang sudah terurut, kemudian dilakukan pencarian tetapi bukan dari awal seperti sequential search. Binary search ini dilakukan pencarian data mulai dari pertengahan data. Dari program binary search ini, searching binary search ini lebih efisiensi waktu karena melakukan pencariannya di pertengahan data. Jadi dia ada 2 kondisi, yaitu kuncinya jika lebih kecil dari data di tengah, maka yang ditelusuri itu adalah separuh data awal. Nah, begitupun sebaliknya, jika yang dicari adalah kurang dari atau lebih besar dari data tengah, maka yang ditelusuri dia separuh data akhir. Kita coba langsung praktek di pemrograman Java teman-teman. Tugas 3 kita new file, saya kasih nama binary.java. Langkah pertama kita masukkan metode main dulu, kemudian dari sini kita search, kita set integer, kasih variabel angka, dan nanti angkanya kita tentukan sendiri. Angkanya, nah ini perbedaannya dengan sequential search dan perbedaan antara sequential dan binary. Kalau di binary itu datanya harus urut teman-teman, jadi dia tidak bisa acak, jadi urut. Contoh, kita kasih angka 2, kemudian 5, 6, 9, kemudian terakhir kita kasih angka 12. Nah, ini bedanya binary dan sequential. Kalau binary dia datanya harus urut, tidak bisa acak. Kalau di sequential Java dia bisa acak. Nah, 7, 12, 14 dia bisa acak, dari mungkin ada angka 5 lebih kecil gitu teman-teman. Kalau di binary dia harus benar-benar urut dari angka kecil sampai angka terbesar. Kemudian kita integer n nanti yang akan digunakan untuk melakukan pencarian datanya. Kita coba cari data 9. Nah, ini bagaimana kita menentukan data tengahnya. Untuk melakukan data tengahnya kita tinggal memberikan variabel index, memberi nama index, yaitu data angka, data sepanjang angka dibagi 2. Nah, ini untuk indeks ini digunakan untuk menentukan data tengahnya. Nah, jika 5 ini, maka data tengahnya ada di 6. Kemudian kita kasih variabel boolean ketemu sama dengan false. Nah, kita
data ini digunakan untuk sebagai informasi ke user jika data ditemukan atau data tidak ditemukan. Untuk baris ini kita set terlebih dahulu if ketemu sama dengan false. So jika ini data kita kasih informasi data tidak ditemukan. Kemudian baris ini kita set if n sama dengan angka indeks perintahnya data informasinya data ditemukan pada indeks ke ketemu sama dengan true. Nah, kenapa true? Ini jika data yang dicari nanti ada atau data ditemukan. Jadi jika perintah ini bekerja, maka perintah yang data kita temukan otomatis akan tidak bekerja. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, kita masuk ke baris ini memberikan search untuk pencarian else kemudian if n kurang dari angka indeks for integer n sama dengan indeks n 1 n lebih besar sama dengan nol n if n sama dengan angka saat ini bukan n tapi harusnya i ya. Sort data
I ketemu sama dengan true. Nah, set ini digunakan untuk melakukan data jika data yang dicari itu berada pada posisi kurang dari data yang ada di tangan. Nah, untuk seperti di awal di sequential ini, agar tidak melakukan pengulangan pencarian, maka kita tambahkan perintah print. Nah, untuk set ini sudah selesai untuk set jika data itu lebih kecil dari data tengah. Kemudian kita set untuk jika data yang dicari itu lebih dari data di tengah. Else kemudian for Jn sama dengan indeks plus 1 n kurang dari angka sorry if n sama dengan angka perintahnya juga informasinya data ditampilkan pada indeks ke ketemu sama dengan true. Tambahkan data break agar tidak terjadi pengulangan pencarian. Kita coba running ya, apakah ada yang salah sebentar. Public static void and 9 angka false if n angka index false angka index indeks plus 1 I angka I plus plus n angka I kita running dulu. Nah,
ini berhasil ya teman-teman. Nah, ini data yang dicari, data ditemukan pada indeks ke-3, angka 9, 0, 1, 2, 3. Nah, coba kita cari datanya kurang dari data tengah, contoh 5, kemudian running kembali. Nah, hasil juga, data ditemukan pada indeks ke-1, 0, 1. Kemudian kita coba juga jika data yang dicari itu tidak ada atau data yang dicari tidak ditemukan, contoh 20. Di sini tidak ada list data 20, harusnya ini nanti ketika di run dia harus memberikan informasi kepada user bahwa data tidak ditemukan. Nah, hasil juga ya teman-teman, sudah data tidak ditemukan. Baik, untuk tugas 3 mata kuliah struktur data ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.